Assalamualaikum. Saiful, bagaimana dengan kabarmu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Hadim, kabar saya baik. Bagaimana dengan kamu sendiri? Alhamdulillah, seperti yang kamu lihat, aku baik-baik saja. Oh iya Saif, aku ingin berbagi sedikit pengalaman dengan kamu. Oh ya sudah, kalau begitu kita ke rumahku saja agar kita bisa cerita lebih banyak dan bisa berbagi tentang pengalaman dan lain-lain. Jadi begini, waktu itu kan aku lagi di pasar. Terus aku melihat sebuah mobil yang sangat bagus. Dan pastinya itu sangat mahal. Aku juga melihat orang yang keluar dari mobil itu berpakaian seperti bos-bos perusahaan. Dia memakai jas dan juga dasi. Ketika dia mau masuk ke sebuah toko, seorang pengemis mendatanginya dan meminta sedekah kepada orang kaya ini. Tetapi orang kaya ini tidak ingin memberikan uang kepada si pengemis ini. Malahan dia menghina pengemis ini. Astagfirullahalazim. Halim, mendengar ceritamu ini, aku jadi teringat kisah Korun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam dulu. Jadi teman-teman sekalian yang menonton video ini dan Halim, saya akan menceritakan kepada kalian kisah tentang Korun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam dulu. Jadi Korun adalah seorang yang sangat miskin. Dia hidup dengan istri dan anak-anaknya. Untuk memberi makan anak-anaknya, Korun kesulitan luar biasa, sehingga kelaparan adalah hal yang sering mereka rasakan. Ayah, aku lapar ayah. Iya, sabar ya nak, sabar. Insya Allah kita akan mendapatkan makanan. Sayang, nanti ayah akan bawakan makanan untukmu ya. Begitulah keseharian keluarga Korun. Namun demikian, Korun sangat taat dalam beribadah. Dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu ketika datanglah Nabi Musa alaihi salam berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, engkau saudaraku, Nabi Allah Musa. Ada apa gerangan engkau kemari, wahai Nabi Allah Musa? Aku hanya sekedar berkunjung. Bagaimana kabarmu, hai saudaraku Korun? Sebagaimana yang mungkin kau tahu, kami hidup dalam kekurangan yang amat sangat. Seringkali kami tidak memiliki makanan hingga berhari-hari. Pakaian kami hanya yang menempel di badan. Uang pun tak kami miliki sepeser pun. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Begitulah Korun berkeluh kesah kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya Allah, bebaskanlah saudaraku Korun dari kesulitan. Angkatlah derajatnya dengan rahmat-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Nabi Musa pun mengajarkan kepada Korun keahlian mengolah emas. Sejak saat itu, Korun pun menekuni apa yang diajarkan Nabi Musa kepadanya. Maka perlahan-lahan usahanya pun membuahkan hasil. Wahai Korun, indah sekali cincin ini. Berapa harganya? Untuk nyonya tidak perlu mahal-mahal, 4 keping emas saja. Demikianlah keberuntungan demi keberuntungan menghampiri Korun. Korun pun kini mengalami perubahan yang luar biasa. Korun sangat kaya raya, hartanya melimpah ruah,
Harta Korun disimpan dalam gudang-gudang yang sangat banyak. Namun sayang, semua keberhasilan itu justru menjauhkannya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selalu berpoya-poya. Apa yang Allah larang untuk dilakukan, dilanggarnya. Bahkan terhadap mereka yang muslim, Korun berlaku amat kejam. Maaf Tuan Korun, kami belum mampu membayar. Berilah kami waktu lagi Tuan. Apa? Minta waktu lagi? Tidak bisa. Jika tidak membayar hari ini, Kasihanilah kami Tuan. Kami akan tinggal di mana? itu bukan urusanku. Dan ingat, rumah ini hanya untuk membayar bunganya saja. Kau harus melunasinya minggu depan. Jika tidak, kau akan menjadi budakku. Sita rumah ini. Tuan Korun, maafkanlah kami Tuan. Jangan sita rumah kami. Begitulah kekejaman Korun. Dengan cara seperti itu, dia mengumpulkan dan menumpuk hartanya. Akulah Korun, manusia terkaya di bumi ini. Aku bisa mendapatkan semua yang kuinginkan. Buruknya akhlak Korun tidak sampai di situ saja. Hingga suatu ketika, Maaf Tuan Korun, ada tamu yang ingin bertemu dengan Tuan. Siapa dia? Berani-beraninya mengganggu istirahatku. Katakan pada mereka, aku sibuk. Tapi Tuan, mereka adalah... Assalamualaikum Korun. Waalaikumsalam. Engkau rupanya Hanan. Mendekatlah. Terima kasih Korun. Ada apa gerangan kemari? Sudah lama kita tidak berjumpa. Begini Korun, kami diutus oleh Nabiullah Musa alaihissalam untuk mendatangi mereka yang kaya seperti engkau. Ada apa? Sebagaimana yang engkau ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bagi mereka yang mampu agar menzakatkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang Maksudmu? membutuhkan. Kami hendak mengambil zakat dari Kalian tidak tahu kalau membantu, aku sudah sering membantu orang-orang miskin yang mengemis Tapi kepadaku. kau membantu mereka dengan menentukan bunga yang sangat Tapi tinggi. mereka tidak keberatan. Lalu apa mau kalian? Kami ingin engkau menyisihkan sebagian hartamu sebagai zakat untuk kami bawa dan kami serahkan kepada Nabiullah Aku Musa. mengumpulkan harta ini dengan susah payah karena usaha dan kehebatanku. Wahai Korun, tidakkah engkau ingat bahwa engkau bisa begini karena diawali oleh doa Nabi Musa? Doa Musa? Jangan sembarangan kalian bicara. Wahai Korun, takutlah kepada Allah. Jangan terlalu bangga dengan apa yang kamu miliki sekarang. Dengar ya, tidak ada sekeping uang pun untuk kalian. Korun, sekali lagi aku ingatkan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarkanlah zakatmu. Kalian pikir aku takut dengan gertakan itu? Memangnya kalian pikir kalian siapa? Enak saja. setelah kejadian itu, Korun semakin menjadi-jadi. Setiap sore, dia berkeliling di tengah masyarakat yang mayoritasnya hidup dalam kemiskinan. Dia sudah disangka begitu cepatnya dia menjadi kaya. Iya, pasti banyak. Kita seberuntung dia. Di tengah-tengah aktivitas Korun memamerkan kekayaannya, datanglah Nabi Musa alaihi salam menghampirinya. Assalamualaikum Korun. Musa? Waalaikumsalam. Ada apa wahai saudaraku Musa? Wahai Korun, taatlah kepada Allah. Hentikanlah kesombongan dan kesewenang-wenangan. Wahai Musa, untuk ini sajakah engkau menghentikan aku? Aku menasihatimu selaku saudaramu. Dan karena aku adalah Tidak utusan Musa, Allah. tidak semudah itu. Aku telah bersusah payah mendapatkan ini semua. Janganlah kamu sombong wahai Korun.
Tidaklah ini semua terjadi atas izin Allah. Ingatlah masa lalumu. Bukankah dulu engkau hidup dalam kesusahan? Jangan bicarakan masa laluku, hei Musa. Dan hal ini tidak ada urusannya dengan Allah. Masya Allah, berani sekali dia berkata seperti itu. Masya Allah. Dulu utusanmu datang kepadaku, dan sekarang engkau meminta hal yang sama. Aku tidak mau. Dan ingat, jangan ceramahi aku lagi. Aku jadi curiga. Lama-lama engkau akan meminta seluruh hartaku. Wahai Bani Israel, perhatikanlah atas nama Tuhan. Nabi Musa hendak merampas hartaku, harta yang telah kukumpulkan dengan jerih payahku sendiri. Lama-lama dia akan mengambil semuanya, hartaku Hati-hati dan kau harta bicara, kalian Qurun. semua. Wahai Nabiullah, berdoalah kepada Allah agar memberikan balasan Ayo, kepada kita pergi. Qurun. Jangan hiraukan mereka. Tidak berapa lama kemudian, awan hitam menaungi pemukiman Bani Israel. Tidak terkecuali rumah Qarun yang megah. Kenapa ini? Tuan, gempa Tuan. Ayo Tuan. Gempa? Bagaimana dengan hartaku? Sebentar, aku lihat hartaku. Cepat pelayan, selamatkan hartaku. Qarun berlari menyelamatkan harta yang sudah mulai hancur ditelan gempa bumi. Hartaku, tolong hartaku. Hartaku, jangan hartaku. Hartaku, tolong. Tolong hartaku. Tolong. Tolong. Nauzubillah. Menyeramkan sekali ya azab untuk orang yang tidak mengeluarkan zakat bagi hartanya. Padahal si Qarun ini kaya raya loh. Mudah-mudahan kita terlindung dari hal itu ya. Astagfirullah, naudzubillah. Benar Halim. Jadi orang yang memiliki harta tapi tidak mau mengeluarkan zakat ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthilla lahu maluhu syuja'an aqra'a lahu zabibatani yutawwaquhu yaumal qiyamah ya'khudhu bilihzimataihi yakni bisidaqaihi yaqulu ana maluka ana kanduka summa tala hadhil ayah." Yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberi harta oleh Allah Azza wa Jal lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan berubah pada hari kiamat menjadi seekor ular berkepala putih atau kerana banyak racunnya, serta memiliki 2 titik hitam di atas matanya atau 2 taring, lalu memakan dengan kedua tulang rahangnya atau taringnya pada hari kiamat, lalu menyatakan, akulah harta simpananmu, akulah harta simpananmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Yang artinya, dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya menyangka bahwa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka, bahkan dia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan atau disiksa di leher mereka apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, dapat ilmu yang bermanfaat hari ini. Terima kasih ya sahabatku. Hehehe, sama-sama Halim. Kan kita sebagai sahabat dan seorang muslim harus saling mengingatkan dan saling berbagi ilmu agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Kalau begitu, aku pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Oh iya, baik Halim. Fi amanillah.
Waalaikumsalam sahabat.